Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, ini kita akan membahas tentang ini universe, alam semesta itu lebih kecil daripada yang kita lihat. Yang kita lihat dari itu sebenarnya lebih kecil. Jadi misalnya kita ke teori uh, cosmic inflation theory. Jadi teori inflasi luar angkasa ini dibuat oleh Alan Guth. Jadi um, apa namanya? Kalau misalnya si teori ini dia itu bilang kalau secara dasar idenya itu setiap momen, setiap detik dari waktu setelah Big Bang itu selalu alam semesta itu selalu mengembang. Nah, berdasarkan dari teori itu, kita mengetahui kalau yang alam semesta yang bisa kita amati sejauh ini adalah lebih kecil daripada uh, alam semesta yang sesungguhnya. Jadi ini 10 pangkat 23 dari alam semesta yang dapat kita amati. Jadi ini adalah sangat kecil sekali. Maksud saya ini adalah angka yang sangat kecil, sangat besar sekali. Terus juga nggak bisa kebayang bagaimana cara membayangkannya. Jadi ini adalah apa ya? Ini adalah ruangan yang ini adalah yang bulat ini adalah alam semesta yang dapat kita amati sampai sejauh ini. Kita nggak bisa kita nggak bisa tapi belum tentu juga sih kalau misalnya sebenarnya alam semesta itu lebih kecil daripada apa yang kita lihat, mungkin aja kan. Jadi karena kita mengamati, mungkin kamu bisa bilang hey itu tuh nggak mungkin, tapi ini adalah alam semesta yang kita amati. Terus ini seberapa jauh, seberapa lama sih cahaya itu butuh waktu ke kita. Jadi itu kan 46 miliar tahun cahaya itu terus membutuhkan waktu 13,7 miliar miliar tahun untuk sampai ke kita, dan itu belum sampai ke kita. Jadi padahal itu udah 13,7 miliar tahun yang lalu kan. Nah, jadi mungkin aja meskipun alam semesta kita mengembang, tapi mungkin aja apa yang ada sekarang tuh udah nggak ada, apa yang baru kita terima sekarang itu udah nggak ada. Jadi misalnya ini adalah setengah diameter, contohnya ya, ini adalah setengah diameter dari si alam semesta yang dapat kita amati. Terus ini adalah alam semesta yang sesungguhnya. Jadi coba lihat si bumi kita itu ada di tengah-tengah. Ingat ya, ini tuh di tengah karena ini yang kita amati. Terus ini ini juga 4 dimensi, objek yang 4 dimensi. Tapi agak susah sih cara menggambarkannya dalam 2 dimensi gini. Jadi coba dibayangin aja. Uh, Anggap aja ini dua dimensi bentuknya, tapi dia punya kedalaman dan ketebalan gitu ya cara bayanginnya. Jadi dia tuh punya volume dari benda ini, dan dia ini elipsoid, bentuknya nggak bulat pasti. Terus jadi bentuknya ini kan 4 dimensi. Terus pada kenyataannya alam semesta dapat direpresentasikan, dapat ditunjukkan seperti ini. Ini adalah bentuk yang 4 dimensi. Terus maaf ya, cuma bisa gambar kayak gini, habis agak susah gambarnya. Jadi ini aku kasih arsiran supaya ceritanya itu ada kedalamannya. Terus kamu bisa bayangin kalau titik di sini itu sama dengan titik yang ada di sana. Jadi mereka itu terkoneksi. Jadi kayak gini. Dan titik ini dan titik ini juga sebenarnya sama, mereka tuh kayak terbungkus dalam lapisan yang sama. Jadi mereka tuh permukaannya dalam permukaan yang sama gitu. Kayak bola, coba bayangin bola, coba bayangin sebuah balon.
Nah, jadi kalau misalnya kamu pergi kemana aja, kamu akan balik lagi ke arah yang, ke posisi yang sama tapi dari arah berbeda gitu. Jadi misalnya ini di tengah-tengah nih. Jadi sebenarnya nggak ada tengah-tengah untuk permukaannya sih, tapi misalnya ini tempat kita, terus kita ke arah atas, nanti kalau kamu jalan terus kamu akan kembali lagi ke posisi yang sama tapi dari bawah gitu. Kalau misalnya volume dari alam semesta yang sesungguhnya itu lebih kecil dari apa yang kita lihat, terus apa dong yang ada di luar itu? Coba pikirkan apa yang terjadi di 13,7 miliar tahun yang lalu. Kan kita tahu kalau di situ tuh ada radiasi dari background, yang ada foton, terus ada gelombang elektromagnetik yang dipancarkan, dan ketika foton yang pertama itu keluar, kamu tahu kalau misalnya mereka akan sampai ke kita. Mungkin dengan jarak seperti ini, itu mungkin butuh waktu 6 miliar tahun, dan ketika mereka balik lagi ke titik yang sama, mereka bisa kembali lagi dan melewati foton-foton itu. Kan tadi udah dibilang kalau misalnya kalau kamu ini volume dia akan berputar aja gitu. Jadi misalnya wow 15 atau 16 miliar tahun untuk foton itu sampai ke kita. Tapi mungkin aja kalau foton itu adalah sesuatu dari yang kecil dari alam semesta itu yang sebenarnya udah lewat ke kita beberapa kali gitu. Sudah lewat kita setelah 14 miliar tahun gitu. Mungkin aja kan. Itu cuma kita hanya berpikir keluar dari biasanya aja sih. Nah, terus kalau misalnya kita tadi kan udah bilang kalau misalnya kita pergi ke satu arah gini, kamu jalan terus, lurus terus apa yang akan kita katakan? Jadi kalau misalnya kita melihat dari dua arah, kita akan melihat benda yang sama tapi dari arah yang berbeda. Jawabannya apakah kita bisa untuk melihat diri kita sendiri? Karena kita mengemisikan suatu cahaya, terus mungkin itu 6 atau 7 miliar tahun cahaya untuk mencampainya. Terus untuk balik lagi ke situ, terus kita juga melihat radiasi background yang sebenarnya itu adalah cahaya dari kita waktu masa yang lampau gitu. Jadi ke tempat kita berada sekarang. Jadi bagian dari radiasi background itu mirip sama yang kita pancarkan. Dan bagaimana kita bisa melihat diri kita sendiri? Jadi pertama pas dia melewati yang kedua, kamu melihat cahaya itu dalam apa sih, dia tuh diemisikan misalnya waktu yang lama 13 miliar tahun yang lalu. Itu nggak bisa di apa ya, itu nggak bisa dikenali gitu. Kalau misalnya kita melihat jadi orang-orang yang pada masa itu belum bisa tahu cahaya itu, tapi setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya beberapa ratus tahun kemudian, akhirnya kita tahu kalau oh cahaya ini loh. Jadi sebenarnya itu tuh cahaya yang sudah berputar-putar aja. Semoga kamu nggak pusing dengan ide ini. Kenapa ini cuma ini sih, cuma pemikiran lain aja. Kenapa ini bisa ada pemikiran alam semesta itu sebenarnya lebih kecil daripada yang kita lihat gitu. Tapi jangan sampai ini bikin kamu bingung. Terus karena kita juga punya teori kalau alam semesta itu selalu mengembang. Terus tapi nggak ada salah kan kalau misalnya kita berpikir agak sedikit berbeda gitu. Jadi gimana kalau misalnya alam semesta itu emang benar-benar lebih kecil daripada yang kita lihat gitu ya. Terus sekedar review aja tadi, karena kalau kita jalan ke arah yang sama akan kembali lagi. Jadi kayak kamu mengelilingi sebuah bola. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.